Polda Metro Jaya tidak menahan 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah melakukan pemeriksaan. Apakah tidak ditahannya Roy Suryo CS menjadi babak baru kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Lalu bagaimana respon dari pihak pelapor? Kita bahas bersama narasumber. Sudah bergabung pengacara Roy Suryo, Ahmad Hozi Nudin. Selamat malam, Bang Ahmad. Ya, selamat malam. Dan sudah hadir pula pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Joko Widodo, Lecumanan. Selamat malam, Bang Lecumanan. Selamat malam. Baik. Oke, saya ingin ke Bang Lecumanan dulu nih. Polda Metro Jaya tidak menahan tersangka Roy Suryo CS ya, seperti yang diberitakan tadi, karena alasan para tersangka mengajukan saksi dan ahli yang meringankan dan bersikap kooperatif. Bagaimana nih respon dari pihak pelapor, Bang? Oke, baik. Jadi terkait dengan keputusan bahwa Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap terlapor dan atau tersangka ya semua pihak ya baik kami dan pihak manapun harus menghormatinya. Jadi pastinya kami menghormati proses hukum, tetapi artinya tidak dilakukannya penahanan itu kan bukan lepas dari hukum ya artinya ya. Jadi kami tetap akan mendorong agar persoalan ini sampai ke meja hijau atau ke pengadilan pastinya. Nah, dengan tidak dilakukannya penahanan, ya kan, mungkin alasannya sangat karena ini kan ada beberapa tersangka yang kurang lebih berjumlah 8 orang. Nah, artinya kalau 3 saja dilakukan penahanan ya sementara yang 5 lagi kan belum diperiksa. Jadi pastinya menurut saya ya pihak kepolisian pastinya menunggu 5 lagi untuk diperiksa sebagai tersangka, ya kan, agar rangkaian peristiwanya itu utuh gitu. Saat ini kan kalau 3 saja yang dilakukan penahanan, sementara yang 5 belum ada pemeriksaan tersangka, artinya belum bisa dikatakan rangkaian peristiwa yang dilaporkan itu kan utuh gitu. Jadi mereka harus menyusun, saya rasa harus utuh Ya. Seluruhnya, baru nantinya mungkin bisa dilakukan penahanan. Menurut saya seperti itu ya. Ya. Memang kalau ketentuan penahanan tersangka ini tertuang di KUHP ya, berdasarkan pasal 21 penahanan harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Salah satunya adalah dari aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik kepolisian tidak merasa khawatir kalau tersangka ini melarikan diri, menghilangkan barang bukti begitu ya. Saya ingin ke Bang Ahmad nih. Bang Ahmad, kemarin sempat dilakukan pemeriksaan terhadap klien Anda ya, Roy Suryo CS begitu ya. Apa saja yang dilakukan dan diperlihatkan kepada tim penyidik sehingga tidak diperlukan penahanan atas klien Anda yang 3 orang dijadikan tersangka ini, Bang Ahmad? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang dilakukan oleh klien kami adalah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Pertanyaan oleh penyidik sebagiannya adalah repetisi dari proses penyelidikan dan penyidikan sebelum menjadi tersangka. Ditanyakan kembali apakah akan ada revisi atau tidak di tingkat penyidikan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu ada beberapa tambahan pertanyaan-pertanyaan di luar itu. Memang ada ratusan ya pertanyaan, tapi sebagiannya sebenarnya merupakan repetisi atau copy paste ya di proses penyelidikan dan penyidikan. Itu juga berlaku kepada tiga-tiganya begitu. Namun saya membaca alasan penyidik tidak melakukan penahanan itu secara formil memang sesuai pasal 21 KUHP itu tidak ada alasan subjektif kekhawatiran untuk lari, menghilangkan barang bukti dan melakukan tindak pidana lagi. Tetapi secara material saya melihat polisi ragu. Polisi ragu apakah benar yang dilakukan oleh klien kami ini adalah satu kejahatan atau sebenarnya bagian dari kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan melakukan penelitian yang kemudian dipaksakan sebagai satu tindak pidana. Itu yang menjadi keraguan mereka begitu. Kemudian yang menjadi keraguan mereka lagi adalah apakah benar penelitian itu bisa dijadikan status untuk melakukan petersangkaan orang yang nanti akan ada protes dari seluruh masyarakat terkait penelitian itu sendiri. Nah, saya kira tuntutan dari masyarakat agar ijazah ini diungkap itulah yang membuat masyarakat banyak membersamai kasus ini, sehingga penyidik juga ada kekhawatiran kalau menetapkan tersangka kemudian menahan akan ada gejolak di tengah masyarakat yang tentu saja memprotes tindakan penyidik yang tidak adil ya, karena pada saat yang bersamaan di Polda Metro Jaya itu ada tersangka 2 tahun tidak pernah ditahan, yakni Firly Bahuri, juga kasus yang sudah ingkrah 6 tahun juga tidak ditahan begitu. Oke, Bang Ahmad, pada pemeriksaan kemarin, Bang Ahmad mohon maaf kameranya, layar videonya bisa dinyalakan dulu. Oh ya, sebentar. Sepertinya dirotasi. Sepertinya dirotasi. Ya, sudah. Baik.
Bang Ahmad, pada pemeriksaan kemarin salah satu tersangka RS sempat mendesak polisi untuk memperjelas alasan penahanan begitu. Klien Anda ini menilai penetapan tersangka ada banyak kejanggalan karena banyak bukti yang tidak relevan dengan apa yang dituduhkan. Supaya tidak muncul spekulasi sana-sini, sebenarnya apa saja yang diyakini oleh klien Anda kalau penetapan tersangka ini janggal, Bang Ahmad? Iya, janggalnya adalah pertama saat klien kami di tingkat penyidikan hendak mengajukan 11 saksi dan ahli, itu tidak ditindaklanjuti, melainkan tetap diumumkan tersangka. Baru setelah menjadi tersangka, setelah kami ribut di media dan sosial media, barulah ya polisi mengumumkan memberikan kesempatan bagi kami untuk menghadirkan saksi dan ahli yang kemarin sudah kami sounding ya, ada 2 ahli pidana, ada 1 ahli ITE, ada juga ahli dari ahli bahasa begitu. Ya. Nah, maaf ada gangguan tadi. Ya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan adanya status Bang Ahmad, masih tersambung? terlapor dari 12 terlapor itu belum tentu, dan tentu saja ini tidak lepas dari desakan kubu Jokowi yang berulang kali minta buru-buru ditetapkan tersangka. Tapi sayangnya ya status tersangka itu tidak diikuti oleh status penahanan. Jadi saya kira kubu Jokowi hari ini sedang gundah gulana, kecewa, mudah-mudahan tidak putus asa apalagi bunuh diri gara-gara tidak ada penahanan itu begitu. Saya kira ini penting untuk saya sampaikan, dan jangan sampai ada demo 500 wanita hanya menggunakan BH dan celana dalam karena kecewa tidak ada penahanan dalam kasus ini begitu. Baik, coba bagaimana tanggapannya? Tidak ada penahanan, apakah klien Anda dari pihak pelapor ini memang gundah gulana atau seperti apa nih Bang Licumana nih? Jadi kalau secara prinsip kami organisasi dari Pradi Bersatu yang memang merupakan salah satu pelapor, ya kan, menurut saya ya kita memang sedikit kecewa. Ya kan, tapi kan ini namanya proses hukum, semua pihak harus menghormati, karena dari pihak terlapor juga mereka menghormati ketika mereka ditetapkan tersangka. Jadi ketika mereka tidak dilakukan penahanan, kami selaku pelapor juga kami harus menghormati proses hukum ini gitu. Jadi saya rasa semua pihak ini memang harus menghormati proses hukum, tapi faktanya penetapan tersangka ini kan tidak berhenti. Artinya penetapan tersangka ini yang diikuti dengan tidak dilakukannya penahanan itu bukan berarti perkara di stop atau perkara tidak jalan. Artinya ini masih akan dilakukan lagi pemanggilan saksi ahli yang mungkin dihadirkan nantinya oleh terlapor atau tersangka. Kemudian juga saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk meringankan keterangan daripada terlapor, dan sekaligus nantinya kemungkinan minggu depan akan sudah mulai dipanggil lagi 5 tersangka lainnya gitu. Jadi sebenarnya ini adalah upaya penyidik dalam melengkapi berkas perkara untuk nantinya supaya pasti ketika melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan gitu. Jadi proses ini masih berlanjut. Proses yang berlanjut ini menurut saya ya semua pihak kita hormati saja. Memang ada sedikit kekecewaan, sedikit, kami nggak banyak lah kekecewaan. Kenapa? Penetapan tersangka itu sudah banyak membuat kami puas. Karena kenapa? Ketika penetapan tersangka ini melekat pada seseorang, status tersangka ini, dia juga nggak enak tidur kok ini, pastinya. Ya kan? Artinya walaupun dia tidak dilakukan penahanan, nggak enak tidur juga nih posisi status dia. Jadi menurut saya, ketika proses ini sedang berjalan, kita sama-sama kita kawal aja gitu. Sampai ke mana kita kawal aja pastinya. Saya berharap perkara ini harus naik ke meja hijau pastinya. Kalau kita lihat di aturannya memang kalau tersangka ini bisa dilakukan penahanan paling lama 20 hari, dapat diperpanjang begitu ya, jika memungkinkan atau tidak. Berarti di beberapa hari ke depan ini akan ada sesuatu yang disiapkan nih dari pihak tersangka nih, Bang Ahmad. Sekarang klien Anda tidak ditahan, apa selanjutnya yang disiapkan oleh tim kuasa hukum nih, Bang Ahmad? Wah, kami bersemangat sekali menyiapkan segala bukti-bukti untuk membuktikan ijazah Saudara Joko Widodo palsu, dan kami sangat menunggu proses persidangan. Karena bagi kami asal tidak ditahan nggak ada masalah. Justru kami berharap kasus ini jangan sampai dihentikan oleh Saudara Joko Widodo untuk menyambut laporannya. Kita ingin agar kasus ini sampai ke pengadilan, sampai menunjukkan bukti, terutama ijazah Saudara Joko Widodo yang selama ini selalu dikempit ya, dikekep atau ditaruh di ketiak ya. Takut sekali rupanya Saudara Joko Widodo itu kalau ijazahnya itu ketahuan publik, baik publik itu yang dimaksud adalah klien kami atau masyarakat lainnya begitu. Dan padahal bagi kami ijazah itu kan bukan aib, tapi ketika ijazah itu tidak kunjung ditunjukkan, nah kami makin yakin ada aib, ada masalah dalam ijazah itu, dan justru ruang pembuktian di pengadilan itulah yang nanti akan membuktikan bahwa ijazah itu bermasalah. Dan paling penting adalah kami juga tidak khawatir dengan klien kami yang lain di layer yang lain atau di layer yang pertama, yakni 5 orang itu, karena
Kalau yang 3 orang ini sudah tidak ditahan, sudah dapat dipastikan yang lain juga tidak akan ditahan karena tidak boleh ada pembedaan perlakuan pada orang dengan status tersangka pada perkara yang sama. Ya. Apalagi kalau tersangka saja nggak ada masalah. Firly Bahuri 2 tahun jadi tersangka juga nggak masalah. Santai aja bagi kami. Ya, Bang Lecumanan, ini pihak pelapor kan sudah menerima SP2T dari penyidik ya dan sudah mengajukan permohonan agar penyidik melakukan penahanan terhadap Arosuro CS begitu ya yang telah ditetapkan jadi tersangka dan cukup bukti. Kalau penahanan tersangka tidak dilakukan seperti yang sudah diputuskan oleh Polda Metro Jaya, berarti bukti yang dimiliki pelapor, tim pelapor tak cukup untuk dijadikan alasan menahan para tersangka dong Bang ya, Bang Lecumanan. Jadi begini, terkait dengan penahanan, ya kan itu memang merupakan diskresi daripada pihak kepolisian. Kita nggak bisa terlalu mengintervensi. Ya. Ini sudah kita pastikan penegakan hukum ini benar-benar netral. Kenapa saya bilang benar-benar netral? Artinya tidak juga berpihak kepada kami, tidak juga berpihak kepada terlapor. Tapi menurut saya dengan adanya berpihak kepada kami bahwa penetapan tersangka telah dikabulkan. Tapi berpihak kepada terlapor ketika terlapor itu diperiksa sebagai tersangka tidak dilakukan penahanan. Jadi di sini berimbang menurut saya. Nah, dengan keadaan yang berimbang ini artinya, ya kan, mari kita sama-sama kita lihat proses hukum ini sejauh mana nantinya. Tapi saya nggak khawatir. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, pasal-pasal yang telah menjerat para tersangka ini itu adalah pasal-pasal yang ancamannya di atas 5 tahun. Ya kan, kalaupun memang tidak dilakukan penahanan di tingkat kepolisian, tidak dilakukan penahanan di tingkat kejaksaan dan ke pengadilan, nanti ketika vonis pengadilan juga akan memberikan putusan yang mana setelah putusan itu wajib bahwa tersangka itu atau terpidana itu wajib menjalani putusan tersebut. Jadi saya rasa menurut saya ya nggak ada masalah kalau saya melihat di sini bahwa polisi benar-benar netral memberikan kesempatan kepada terlapor atau tersangka juga untuk menampilkan saksi dan lain-lainnya. Tapi yang saya pastikan di sini barang bukti yang kami sajikan yang sudah berkembang sampai 700 barang bukti yang diucapkan oleh Kapolda Metro Jaya pada saat rilis menetapkan tersangka terhadap para terlapor tersebut, maka menurut kami alat bukti yang kami sajikan itu sudah cukup. Kalau tidak cukup, tidak mungkinlah Polda berani menetapkan tersangka. Baik. Kalau terhadap yang namanya penahanan itu memang diskresi dari kepolisian, ya kan? Apakah kepolisian mau menahan atau tidak, memang bergantung kepada mereka gitu. Bang Lecumanan, tadi Bang Ahmad bilang ini kan yang diperiksa baru 3 orang nih, ada 5 orang tersangka lagi yang akan diperiksa. Kalau nanti yang 5 orang ini ternyata tidak dilakukan penahanan juga, akankah ada rasa kecewa juga dari pihak pelapor, Bang Lecumanan? Enggak, kami tidak Sangat menghormati ya. Yang kami bisa sampaikan bahwa kami meminta penetapan tersangka kan sudah dikabulkan. Ya kan? Udah artinya 1-0. Nah, ketika tersangka meminta supaya tidak dilakukan penahanan, ya kan artinya sudah satu sama. Ya sudah, ini kan berimbang artinya. Ya kan? Jadi lebih baik ya kalaupun nanti yang 5 lagi diperiksa dan tidak dilakukan penahanan, karena yang 3 tidak dilakukan penahanan, otomatis yang 5 tidak akan juga dilakukan penahanan. Dan yang 5 kan ancaman hukumannya tidak lebih berat daripada yang 3 gitu. Oke, semoga kasus ini segera selesai. Bang Ahmad, terakhir ada yang mau disampaikan mungkin kepada pihak pelapor? Begini ya, nggak ada itu tersangka itu akan ditahan kalau sudah tidak ada penahanan. Kemudian tidak ada, sudah divonis itu pasti ada perintah menahan karena bisa banding, bisa kasasi. Bahkan vonis sudah inkrah pun ya Sylvester Matutira 6 tahun juga nggak dieksekusi. Jadi bagi kami santai aja lah. Yang paling penting itu bagi kubu pelapor yakni saudara Joko Widodo, siap tidak itu ijazahnya ditanya-tanya, siap tidak itu foto dalam dokumen ijazah sama atau enggak. Kemarin klien kami akan bertanya, itu bibir milik siapa, itu kumis milik siapa, itu kacamata milik siapa, apakah milik saudara Jokowi atau milik yang lain. Itu yang akan kami tanyakan nanti di pengadilan. Baik, semoga kasus ini berujung segera tuntas ya, karena begitu lama kasus ini bergulir begitu ya. Terima kasih Bang Lecumanan, Bang Ahmad sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Bang Ahmad, Bang Lecumanan. Ya, makasih.